Bab 8 membahas tentang kata sifat di sini, tetapi kata sifat non lampau ya. Waktunya belum terjadi. Jadi di sini ada kata sifat i dan kata sifat na. I artinya ikeyoshi dan na artinya nakeyoshi. Terus di sini rumus yang pertama adalah kata sifat yang bertemu dengan des. Paham maksudnya? Contoh yang tadi kan kata benda bertemu dengan des seperti hong des, buku gitu kan, atau guru, sensei des, kabang des ya. Nah ini kabang des gitu, hong des, terus ketai des, sapu pensiru des, tokei des, kuruma des gitu kan. Sekarang kita bahas tentang kata sifat. Kata sifat tuh apa sih gitu kan? Kata sifat adalah bisa dibilang fisik seseorang, bisa fisik seseorang, atau rasa dari sebuah masakan, ataupun kondisi atau suasana keadaan, itu bisa ya. Kita contoh ambil oishi des. Nih untuk yang kata sifat ya, oishi i-nya diikutkan di sini, oishi des, terus takai des gitu kan. Tetapi kalau tadi kan bentuk positifnya, kita bahas bentuk negatifnya. Bentuk negatifnya apa? Kalau di kata benda, kalau bentuk negatifnya bukan buku kan hongja arimaseng, bukan guru sensei ja arimaseng. Tetapi di kata sifat ya, lihat di sini semuanya. Kata sifat yang negatif, contoh oishi des kan artinya enak gitu kan. Ketika kita mau bilang tidak enak, oishi i-nya dihilangkan. Tambahkan kunai tambah des. Oishi kunai des. Meski des adalah bentuk positif, tetapi ada kunai di sini. Kunai artinya tidak enak. Ingat ya, des nggak ada artinya. Nah, tetapi untuk kata sifat i ya, ikeyoshi yang artinya bagus itu i atau yoi. Untuk bentuk positif bisa kamu pakai i atau yoi, tetapi untuk bentuk negatifnya gunakan yo kunai des gitu. Tidak bagus. Ingat ya, jangan mentang-mentang des kalian artikan semuanya positif, enggak. Karena apa? Kunai di sini artinya tidak. Taka kunai tidak tinggi. Oishi kunai tidak enak. Paham ya? Kalau tadi kata sifat i, kita kenalan dengan kata sifat na. Contoh bentuk positifnya di sini. Hima na kan? Hima adalah kata sifat na, artinya senggang. Hima na. Nah, karena dia bertemu dengan des, bertemu langsung dengan des, maka na di sini dihilangkan. Hima langsung tempel dengan des. Hima des. Terus kirei meski dia berakhiran i, tetapi dia termasuk kata sifat na. Cara kita membedakan kata sifat ini i atau na adalah hanya satu caranya. Caranya kalian hafalkan. Kirei na itu nanya dihapus, langsung tutup dengan des. Kirei des, hima des. Hukumnya kata sifat na ya, kata sifat na nih. Kalau dia bertemu langsung dengan des, hukumnya sama dengan kata benda. Hong des, sapu pensiru des, tokei des. Sama kata sifat juga sama. Hima des, kirei des, shinsetsu des. Terus benri des. Paham ya? Nah, karena dia kata sifat nah hukumnya sama dengan kata benda, maka bentuk negatifnya juga sama dengan kata benda. Bukan guru, sensei ja arimaseng, sama. Kalau di sini tidak, kita mengartikan bukan ya, kita artikannya tidak ja arimaseng. Ja arimaseng artinya tidak, karena ja itu artinya kalau begitu, arimaseng adalah tidak. Kita artikan ja arimaseng artinya tidak. Hima ja arimaseng kita artikan tidak praktis. Kirei ja arimaseng tidak indah. Paham ya semua ya? Jadi kata sifat na ya yang ketemu dengan des, nanya dihilangkan. Untuk bentuk negatifnya gimana? Karena kata sifat na sama penggunaannya dengan kata benda ya. Kalau dia ditempel dengan des, maka des berubah menjadi ja arimaseng. Saya guru, sensei des gitu kan. Bukan guru, sensei ja arimaseng. Sekarang praktis nih, sekarang senggang nih, hima des gitu. Ternyata sekarang tidak senggang nih, hima ja arimaseng. Tadi siang sedikit kita meribis tentang do kan. Do itu cara pengunjungnya gimana sih? Nah, saya kasih notnya di sini.
do tanpa diikuti kata benda. Paham maksudnya? Kalau dona diikuti dengan kata bendanya. Karena na di sini adalah kata sifat na. Nanti kita bahas dona nanti ya. Setelah ini kita bahas do dulu. Contoh, ramen wa do desu ka? Ramen gitu kan. Bagaimana? Ya. Totemo. Nah, kita kenalan dengan kata sifat takaran. Takaran maksudnya apa? Keterangan bahwa itu sangat atau sangat enak ataupun tidak enak atau kurang begitu enak ataupun sedikit enak gitu kan ya. Kita kenalan dengan kata keterangan lagi. Di sini ada totemo, ada amari. Cara peletakan totemo dan amari di mana? Kalau kalian bingung, kalian bisa taruh di belakang boleh, nggak apa-apa. Tetapi lebih umum taruh di depan. Apa maksudnya? Jadi mereka taruh setelah keterangan waktu. Kalau memang ada keterangan waktu di situ. Kalau nggak ada, dia posisinya sama dengan keterangan waktu. Tetapi kalau ada keterangan waktu, ya contoh di sini ada keterangan waktu nih kino gitu kan, dia berada di sebelahnya. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau memang ada keterangan waktu di sini, nah keterangan waktu dulu, baru kata keterangan. Keterangan apa? Keterangan takaran. Tetapi kalau memang nggak ada keterangan waktu seperti ini, gunakan saja langsung totemo atau amari di sini, bebas ya. Baru konteksnya kita lagi ngomongin apa nih? Ngomongin enak kah? Ngomongin nggak enak kah? Gitu ya. Nah, totemo karena artinya sangat gitu kan. Sangat di bahasa Jepang ya. Kalau bahasa Indonesia kan kita bisa bilang sangat tidak enak gitu kan. Nggak mungkin. Kita gunakan totemo untuk bentuk positif saja. Totemo oishi desu. Ingat ya, kata sifat i bisa ditempel dengan langsung des. Tetapi di sini kita kenalan dengan amari. Amari maknanya tidak begitu. Tidak begitu itu selalu dikiringi dengan keterangan negatif. Amari oishi, ya oishi kata sifat i kalau negatif gimana? I-nya hilang, tambahkan kunai des. Amari oishi kunai des. Tidak begitu enak. Paham gak maksudnya? Paham ya? Nah sekarang kata sifat yang saya tadi pagi bilang ditempel dengan kata benda, maka i dan na-nya diikutkan karena dia menjadi partikel. Contohnya gimana sih? Nah, contohnya gini, Indonesia wa gitu kan, Indonesia lagi, Indoramayu wa dona. Nah kita juga kenalan lagi nih dengan dona. Dona ingat, dona artinya yang bagaimana karena na atau i artinya yang kalau dia ditempel dengan kata benda. Paham apa maksudnya? Contoh, dona maci. Nah di sini kata sifat gitu kan, na karena na kata sifat ya. Dona maci, maci adalah kata benda, maka na artinya yang. Indramayu, kota yang bagaimana ya. Paham maksudnya? Paham ya? Contoh, Indoramayu wa atsui machi des. Indramayu, kota yang ya ada di sini yang panas. Paham maksudnya? Atsui karena dia kata sifat i untuk ditempel dengan kata benda ya. Biarkan saja atsui machi des. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya di kata sifat na di sini. Indoramayu wa nigiyaka na machi des. Di sini contohnya Indramayu, kota yang ramai. Paham semuanya? Kalau kata sifat langsung dihubungkan dengan des, maka na dihilangkan seperti yang tadi kita bahas. Hima des, tetapi di sini karena sebelum des ada kata benda di sini, maka na diikutkan. Nigiyaka na machi des. Nah di sini sebagai partikel artinya yang, kota yang ramai. Paham semua ya? Mirasang wa donna hito desu ka? Ingat ya? Donna selalu diikuti kata bendanya. Kita mau ngomongin apa nih? Donna hito, donna machi, dona aji ya, kita belum belajar kota-kota tersebut ya. Hansamuna hitodes, orang yang tampan. Ingat ya, kata sifat na itu kan kalau ingin ditemukan dengan kata benda dipertemukan, nanya diikutkan di sini, jangan ditinggal nanya. Hansamu des itu hansamu hitodes itu nggak bisa. Hansamu na hitodes. Omoshiroi hitodes, orang yang menarik. Paham semuanya ya?